Pimpin doa. Baik Bu, duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu akan buka pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul akhir kelak. Amin. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengisi presensi kalian terlebih dahulu. Baik Bu. Ani Ulfa, Saya Bu. Dola Askani, Hadir Bu. Nadia Putri Fatimah, Hadir Bu. Suci Nurul Fatimah, Hadir Bu. Laila Fitriana. Saya Bu. Baik, hari ini semuanya hadir ya. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi apa? Belum Ibu. Baik, Ibu izin berdiri ya. Baik ya Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Jadi di sini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks tanggapan. Sebelumnya anak-anak, apakah ada yang tahu teks tanggapan itu apa? Belum Ibu. Belum ada yang tahu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritikan secara objektif dan santun. Objek pada teks tanggapan antara lain bisa karya seni, musik, kebijaksanaan pemerintah, fenomena sosial, makanan, pakaian, dan masih banyak lagi yang bisa kita tanggapi. Lalu, apa saja sih struktur teks tanggapan itu? Teks tanggapan memiliki 3 struktur. Yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Konteks pada teks tanggapan berupa pernyataan umum atau pernyataan di bagian awal pada teks tanggapan yang akan disampaikan oleh penulis. Pada bagian ini kita harus memasukkan unsur seperti apa, di mana, dan kapan. Lalu yang kedua deskripsi. Deskripsi adalah bagian yang mengandung informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan. Struktur deskripsi dalam teks tanggapan juga membuat identifikasi dan klasifikasi dari objek yang ditanggapi. Lalu yang terakhir ada penilaian. Struktur terakhir, penilaian merupakan struktur terakhir yang ada pada teks tanggapan. Penilaian berisi pujian atau kritikan yang disertai oleh fakta pendukung. Jadi sudah jelas ya anak-anak, dalam struktur teks tanggapan terdapat 3 struktur. Yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, yang ketiga penilaian. Apa saja tadi? Yang pertama ada konteks, yang kedua ada deskripsi, dan yang terakhir ada Penilaian. Pinter. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Sebenarnya kaidah teks tanggapan ini nggak melulu ya anak-anak. Teks tanggapan memiliki kaidah kebahasaan yang unik. Kaidah kebahasaan ini disampaikan secara logis dan jelas, akan tetapi tetap mematuhi norma sopan santun yang berlaku di masyarakat. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu akan memberikan contoh teks tanggapan berdasarkan 3 struktur tadi. Kita memakai contoh yang sedang viral akhir-akhir ini. Contohnya boneka labu. Anak-anak tahu boneka labu? Tahu Ibu. Ada yang punya boneka labu? Tidak. Kenapa gak punya? Senang tidak suka Ibu. Mahal ya boneka labu. Baik, Ibu akan coba membuat teks tanggapan berdasarkan strukturnya ya. Yang pertama konteks. Contohnya seperti ini. Boneka labu
media. Lalu pada bagian deskripsi, alasan mengapa boneka Labubu itu viral adalah pernah dipakai oleh salah satu artis. Ada yang tahu siapa artisnya? Tidak. Betul sekali, Ani. Jadi boneka Labubu ini sempat viral karena sempat dipakai oleh artis terkenal, yaitu Lisa Blackpink. Selain itu, boneka Labubu terkenal di sosial media karena harganya yang sangat mahal untuk ukuran boneka kecil itu. Dan boneka Labubu juga memiliki bermacam-macam warna. Ada warna apa aja? Green, lalu ungu, abu-abu, biru. Benar. Lalu yang Ibu sampaikan tadi merupakan tahap deskripsi pada teks tanggapan. Ibu memberikan deskripsi terhadap boneka Labubu. Lalu yang terakhir adalah tahap penilaian. Penilaian ini berisikan kritikan atau pujian terhadap sesuatu hal yang Ibu tanggapi. Jadi pada tahap penilaian Ibu mencoba mengkritisi boneka Labubu ini. Meskipun boneka Labubu memiliki jenis yang banyak dan sedang viral di kalangan masyarakat, boneka Labubu memiliki harga yang tidak masuk akal untuk ukuran boneka sekecil itu. Seperti itu. Sampai di sini ada apa yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup, Ibu. Selanjutnya adalah refleksi diri. Dola sama Nadia, kenapa dari tadi ketawa-ketawa? Lapar, emang tadi belum makan? Belum, Ibu. Ibunya jadi sedih nih, nggak diperhatiin dari tadi. Ibu. Paham nggak sama yang Ibu sampaikan tadi? Paham, Ibu. Anak-anak paham nggak sama yang Ibu sampaikan tadi? Paham, Bu. Karena dari tadi Dola sama Nadia ribut aja, Ibu bakalan kasih pertanyaan ke kalian. Dola sama Nadia jawab, Ibu, apa saja struktur yang ada di dalam teks tanggapan? Yang pertama itu ada konteks, Ibu. Terus apa lagi? Deskripsi, Ibu. Dola, jawab Dola. Yang ketiga penilaian, Ibu. Coba Dola ulangin apa saja? Pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Penilaian itu apa dalam teks tanggapan? Lupa, Ibu. Nah, lupa kan? Dari tadi ribut aja sih. Ibu cewek banget sama Dola. Nadia sama Dola, pertemuan besok Ibu gak mau lagi lihat kalian ribut lagi ya. Baik, Kalau Ibu. kalian ribut, kalian jadi gak paham sama yang Ibu sampaikan. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Baik, Ibu jelaskan ulang ya. Tadi apa saja struktur yang ada di dalam teks tanggapan. Struktur yang ada pada teks tanggapan itu ada 3, konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, pada konteks ini merupakan bagian awal atau pernyataan umum dalam teks tanggapan. Lalu yang kedua deskripsi. Deskripsi ini kita mendeskripsikan tentang suatu hal yang akan kita tanggapi. Lalu yang terakhir ada penilaian. Kita mencoba untuk mengkritisi atau memuji suatu hal yang sedang kita tanggapi. Paham? Paham anak-anak? Paham, Ibu. Dola dengan Nadia bagaimana? Paham, Ibu. Baik. Tadi Ibu lupa ngapain? Oh, mau merefleksi diri. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian cari di internet kayak apa sih yang akhir-akhir ini lagi viral di kalangan masyarakat. Habis itu kalian bisa mencoba menanggapi suatu hal yang viral tersebut menggunakan struktur teks tanggapan yang telah Ibu jelaskan tadi. Sampai di sini apakah paham? Paham, Ibu. Baik, akan Ibu berikan waktu 10 menit untuk mencari apa yang sedang viral akhir-akhir ini. Baik, Ibu. Baik, 10 menit sudah berlalu.
Kalau belum, dijadikan PR saja ya. Pekan depan harus sudah selesai dan harus bisa disampaikan di depan kelas ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, karena jam pelajaran sudah selesai, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu keluar ya. Ya, Ibu. Jam mata pelajaran selanjutnya, Dola dan Nadia, Ibu minta tolong perhatikan gurunya ya. Baik, Ibu. Selamat pagi, saya Nadia Putri Fatimah sebagai observan lisan dari calon guru Intan Hestiwira dengan NPM 2213041102. Di sini saya akan mengobservasi keterampilan mengajar mengelola kelas calon guru Intan Hestiwira dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Untuk komponen keterampilan, prinsip pengelolaan kelas sudah cukup baik, pengelolaan penataan ruang kelas sudah cukup baik, lalu tindakan pengelolaan kelas preventif, sikap tanggap, memberi perhatian, merumuskan perhatian, memberi petunjuk, menegur tingkah laku siswa sudah cukup baik, referensif, perubahan tingkah laku menimbulkan pemecahan dan tingkah laku yang terdapat masalah sudah cukup baik. Untuk kriteria sikap yang ditunjukkan oleh calon guru Intan Hestiwira sudah sangat baik. Untuk urunan kriteria sudah cukup baik, untuk bahasa sudah cukup baik, dan kesopanan sudah cukup baik. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Suci Nurul Fatimah selaku siswa dari nama calon guru Intan Hestiwira dengan NPM 2213041102. Di sini saya ingin memberikan respon terhadap pengajaran yang sudah dilakukan oleh calon guru. Yang pertama, seberapa banyak respon saya di dalam berdiskusi? Ya, saya sudah cukup memberikan respon dalam diskusi. Yang kedua, apakah menurut saya komentar anggota kelompok relevan selalu? Yang ketiga, apakah menurut saya ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Ya, ada beberapa anggota kelompok yang berbicara terlalu banyak. Yang keempat, apakah saya mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman saya berbicara? Selalu. Saya selalu membutuhkan waktu lebih banyak untuk berpikir. Yang kelima, apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan saya ingin berbicara? Kadang-kadang saya terganggu oleh benda-benda yang diperlihatkan oleh guru. Yang keenam, apakah saya menganggap guru tertarik pada apa yang saya bicarakan? Selalu, karena calon guru sudah memperhatikan saya sebagaimana layaknya guru memahami siswa. Yang ketujuh, selama diskusi apakah saya mengemukakan ide baru? Ya. Yang kedelapan, bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi saya? Ya, sudah cukup jelas dan selalu diulang kembali. Yang kesembilan, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru mencoba menolong agar anggota saya menjawab dengan lebih baik. Yang terakhir, apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi saya? Ya, cukup jelas karena sebelum memulai diskusi, guru telah menjelaskan aturan dan juga tata caranya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.